Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda semuanya selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, pada hari Minggu biasa ke-15, 11 Juli 2021. Mari kita siapkan diri untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di satu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda hari ini merenungkan tugas perutusan kita adalah mewartakan Tuhan, dan dengan itu kita menjadi kudus di hadapannya. Setiap kita yang percaya pada Tuhan, kita dipanggil untuk karya pewartaan Tuhan. Tidak ada yang tidak dipanggil untuk mewartakan Tuhan. Itulah tugas kenabian kita. Kita ingat permandian kita masing-masing. Tugas mewartakan Tuhan kita lakukan dengan tujuan agar diri kita sendiri dan orang lain menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Itulah yang dialami oleh Nabi Amos. Dalam bacaan pertama, kita dengar, "Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Amos diambil Tuhan dari pekerjaan lamanya, kemudian mengutusnya untuk pekerjaan baru, bernubuat, mewartakan tentang Tuhan pada umat Israel. Demikian pun dengan kita. Saudara dan saudariku seiman dalam Tuhan, firman Tuhan manakah yang perlu diwartakan oleh para murid Tuhan saat ini? Dalam suratnya kepada umatnya di Efesus, Rasul Paulus dia ingatkan kita soal hal ini, bahwa di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, menjaga dan memelihara agar diri sendiri dan orang lain tetap kudus adalah satu pekerjaan, satu perjuangan yang tidak mudah. Banyak godaan duniawi, terutama godaan indera
yang membuat kita mudah jatuh ke dalam kesalahan dan dosa. Saudara dan saudariku seiman, godaan-godaan duniawi atau kenikmatan duniawi haruslah kita perhatikan dan waspadai, agar kita, baik itu kaum berjubah ataupun awam umat Tuhan, kita semuanya tidak salah melangkah dan kemudian mencemari hidup kita dengan dosa. Setiap kita harus ingat bahwa tugas perutusan kita adalah untuk hidup kudus, sehingga kita boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Agar bisa menjadi kudus, maka hidup kita hendaknya diisi oleh firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan Tuhan. Injil keselamatan adalah kasih Yesus Kristus sendiri yang harus selalu kita sadari dan renungkan. Tanpa merenungkan kasih Tuhan yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, kita bisa salah dalam melangkah dan kemudian terjerembab dalam dosa kenikmatan dan godaan duniawi. Saudara dan saudariku dalam Tuhan, Tuhan Yesus tidak ingin kita menjalani tugas pewartaan untuk menuju kekudusan itu sendiri-sendiri. Sebab itu Yesus mengutus para murid berdua-dua. Mereka diberinya kuasa Roh Kudus agar bisa menguasai nafsu tak teratur dan mengusir roh jahat. Roh Kudus inilah yang akan selalu menyadarkan kita bahwa kita ini adalah milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kita diundang untuk terbuka pada roh Tuhan ini, untuk rendah hati mendengarkan bimbingannya. Dengan diutus berdua-dua, kita memiliki teman, kita memiliki sahabat untuk saling mengingatkan, mendukung, dan menyemangati dalam karya tugas pewartaan ini. Mengingatkan saat kita disilaukan oleh godaan duniawi yang serba gemerlap, tapi menipu dan menjerumuskan. Mendukung sewaktu kita dihambat untuk mengatakan hal-hal yang benar dan baik. Menyemangati ketika kita ditolak oleh mereka yang lebih menyukai kegelapan dan kesesatan. Saudara dan saudariku seiman, Yesus juga beri instruksi agar kita jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Supaya apa? Supaya kita lebih mudah merasakan berkat-berkat rohani dan penyelenggaraan Tuhan. Karena itu, karya pewartaan untuk hidup kudus memerlukan kesadaran yang baik agar kita tidak memuliakan diri sendiri, tidak menyembah materi duniawi. Kepandaian atau harta bisa membuat kita meremehkan kuasa Tuhan dan melupakan orang lain yang perlu kita tolong. Dalam semangat hidup sederhana, saudara dan saudariku, mari kita berusaha untuk hidup kudus dan menjadi penolong bagi sesama yang membutuhkan. Semoga karya pewartaan Tuhan dengan tujuan agar kita semua menjadi lebih baik, menjadi kudus di hadapan Tuhan dan sesama, terus dengan setia kita jalani dan menghasilkan buah berlimpah. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Engkau menunjukkan cahaya kebenaran-Mu kepada orang-orang yang tersesat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Semoga kami semua yang beriman kepadamu menyatakan diri menolak segala yang bertentangan dengan kehendak-Mu dan hanya mengejar apa yang menjadi kehendak-Mu, agar kami boleh menjadi kudus di hadapan-Mu. Dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana dan kerja kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.